Teman-teman, kalau misalnya punya pertanyaan atau ada ide topik buat kita sharing bareng, bisa langsung tulis di komen aja ya. Thank you. Didn't even ask me what I wanted. You make dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking liars. Thought that I should let you know. And you was talking freaky, like you was gonna show. I started losing interest. I started to zone out. Hai, ketemu lagi sama Mama Yum di sini. Udah lama nggak sharing-sharing. Jadi karena kemarin ada temen yang suaminya itu lagi pikiran mau resign. Jadilah kemarin tuh banyak cerita dan aku jadi keinget masa lalu. Keinget zaman dulu itu juga ada temen aku yang tanya ke aku. Di 2017 itu aku udah resign. Jadi menanyakan, jadi teman satu jurusan nanyain kenapa sih kok resign, terus gimana sih memantapkan hati buat resign gitu, terus pertimbangannya apa, macem-macemnya. Nah, untuk video kali ini aku mau cerita tentang apa yang aku alami. Jadi ini berdasarkan pengalamanku. Teman-teman boleh cerita juga tentang pengalaman teman-teman atau mungkin sudut pandang yang lain, boleh tulis di kolom komentar, boleh mau sharing di DM aku juga boleh. Tapi sebelum aku lanjutkan ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku di Mama Yum Sharing. Jangan lupa like juga kalau misalnya sharing dari aku ini bermanfaat buat pertimbangan teman-teman. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman yang lain juga. Mungkin ada yang butuh untuk cerita-cerita seperti ini. Jangan lupa juga kalau yang punya Instagram, boleh banget untuk follow Instagram aku di @mamayumsharing. Kita mulai dari cerita kalau aku dan suami menikah di 2016 dan kami itu tinggal di kota yang berbeda. Karena suamiku itu kerjanya di proyek yang pindah-pindah kota. Jadi aku memutuskan untuk tetap di Jogja, kerja di Jogja gitu. Terus setelah melalui sekian macam promil akhirnya memutuskan untuk resign dan fokus buat keluarga. Itu buat aku, karena kami sudah datang ke tiga dokter SPOG, dicek semuanya bagus. Kami sampai cek untuk sel telur, untuk sel spermanya, itu semuanya bagus. Jadi kata dokter, ya gimana mau jadi kalau ketemunya cuma seminggu sekali. Jadi suamiku tuh baliknya weekend, Sabtu sama Minggu, udah habis itu nanti balik lagi ke kotanya. Waktu itu kayaknya masih di Surabaya Pak ya, kalau nggak salah, kalau nggak sama Jakarta, lupa aku gitu. Jadi setelah sambil mikir, oh oke, aku kerja dari 2013, kemudian udah, maksudnya pencapaianku untuk pekerjaanku tuh udah ini sesuai sama checklist gitu loh, sama checklist aku. Oke, jadi aku ngalah dulu nih karirnya udah, terus aku ngikut ke suami gitu. Jadi keputusan kok dari untuk resign itu karena aku mau promil. Jadi udah tiga dokter, kita dikasih vitamin macam-macam tuh nggak jadi gitu loh, nggak jadi ya. Tiga dokter tuh ngomongnya juga sama, susah memang kalau ketemunya weekend, karena ketika mereka bantu menghitungkan di masa subur pun itu jatuhnya weekdays, dan itu kan kita nggak ketemu, suamiku di mana, akunya di mana gitu. Jadi habis itu akhirnya oke, dilihat lagi, kita fokus nih ke promil, artinya aku ikut ke suami. Jadi waktu itu aku Jakarta waktu itu. Jadi aku nyusul ke suami 2 minggu setelah haidku selesai ke Jakarta. Terus habis itu nanti 2 minggu aku balik ke Jogja. Ya udah kayak gitu deh sampai akhirnya jadi. Sampai akhirnya aku hamil kayak gitu. Nah, selain masalah promil ini, maksudnya memang tujuan aku resign karena memang mau promil gitu kan. Udah. Tapi selain itu kan juga ada pertimbangannya. Oke, kalau aku resign berarti pemasukan berkurang dong. Pemasukan berkurang tuh, terus lihat lagi tuh gini. Kondisinya kami masih berdua. Kami tinggalnya di waktu itu di rumah mertua. Jadi kebutuhan kami, pengeluaran kami untuk bulanan itu. Nah, itu dilihat keuangannya udah bener belum. Maksudnya bener gini, selama ini aku udah bisa saving belum? Oke, aku udah punya simpanan, udah punya tabungan sekian rupiah dari uang aku. Kemudian ketika nanti uang aku sudah nggak ada nih, gajiku udah nggak punya, kira-kira pendapatan suamiku tuh nutup nggak ya gitu, nutup nggak ya buat nanti
hidup aku di Jogja kalau mau stay, ataupun transportasi ketika aku bolak-balik gitu loh. Nah itu pertimbangannya situ. Nah setelah dihitung, setelah oke, oh ya udah, kondisinya waktu itu memang kami nggak ada cicilan gitu, jadi memang menurutku kondisi kami baik gitu, untuk keuangan kami baik gitu. Dan akhirnya sudah memutuskan oke, gitu, ya udah. Ya nanti pertimbangannya setelah resign adalah kita juga tetap nabung untuk nanti kalau misalnya kita akunya hamil gitu kan, ada kebutuhan anak. Nah nanti kebutuhan anak, apakah aku akan bisa bekerja lagi atau aku akan usaha sendiri. Nah di situ juga yang jadi pertimbangannya kayak gitu. Jadi buat teman-teman nih, apalagi kalau yang cewek, kalau memang mau resign, sebenarnya kalau cewek kan lebih mudah ya resign, maksudnya ya pertimbangannya tidak terlalu seberat kalau jadi suami ya, nggak jadi kepala keluarga. Nah itu memang pertimbangannya kalau resign, pemasukan dari satu pihak itu cukup. Yang kedua, resign gak semata-mata resign diam-diam aja ngabisin duit tuh enggak, tapi malah buat aku pribadi, aku malah belajar, aku malah ikut kelas-kelas untuk keuangan keluarga. Jadi di situ malah aku jadi lebih tahu gitu loh. Jadi ketika aku resign, aku kan udah gak ada kerjaan nih, aku udah lebih slow gitu kan, aku belum punya anak, belum bisa ngurusin, maksudnya belum ada kegiatan ngurusin apa-apa. Jadi aku fokusin, malah aku belajar hal yang baru saat itu adalah aku suka sama keuangan ya, karena mungkin aku habis resign terus nggak punya duit sendiri gitu kan, terus belajar lagi gimana sih cara mengelola untuk keuangan keluarga kayak gitu. Di situ aku juga belajar investasi, belajar saving yang benar gimana, cara mengelola keuangan pemasukan pengeluaran tuh yang benar gimana, meminimalkan bocor-bocor halus gitu gimana, budgeting itu gimana. Nah itu aku juga belajarnya dari situ. Terus habis itu aku juga sampingan waktu itu masih usaha online, jualan gitu kan. Jadi mandi sambi-sambi jualan online tuh, karena memang dari dulu aku dari 2009 tuh sambilannya zaman kuliah belajarnya jualan online. Nah kerja udah off, habis itu nganggur ini terus dicoba lagi gitu sih. Jadi memang resign, nganggur, fokus di promil itu malah jangan dibuat stres gitu, malah gimana caranya aku tetap bisa produktif, aku tetap happy, jadi nggak terlalu terbebani sama aduh aku udah nggak punya pemasukan nih, aduh aku nggak punya duit nih, aduh nanti gimana nih duit suamiku harus gimana nih, kayak gitu sih enggak. Karena salah satunya kan mempengaruhi ya, efek apa sih, stressingnya kita gitu kan, itu kan mempengaruhi kegiatanku dulu waktu fokus untuk promil. Nah jangan sampai. Nah habis itu puji Tuhan, kayaknya kalau nggak salah 3-4 bulanan deh, 3-4 bulanan setelah kita fokus untuk promil, akhirnya aku hamil gitu. Jadi ini sih dari ceritaku ya, mungkin ada teman-teman lain yang mau ada pertimbangan lain, ada pemikiran lain, itu boleh banget, kita mah sharing-sharing aja di sini. Nanti bisa aku tayangin juga kok, atau misalnya teman-teman ada yang di Jogja mau ketemu sama aku, mau ngobrol langsung boleh, aku suka malahan kalau bisa ngobrol langsung, lebih enak buat ngobrol-ngobrolnya. Oke? Ya udah, jangan lupa nih subscribe, jangan lupa juga follow Instagram aku. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.